penghormatan yang paling tinggi hanya kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang menebus kami dari lubang kubur. Sebab Engkau yang memahkotai kami dengan kemuliaan dan hormat. Kami mengucap syukur buat kasih setia dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, berbakti, memuji dan memuliakan Engkau. Kami bersyukur Bapa, Engkau bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami. Engkau bertahta dalam setiap ibadah kami ya Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dengan lawatan dan kuasa-Mu yang tidak terbatas, memulihkan, menyembuhkan, membangkitkan kami ya Bapa. Biar sebentar Tuhan kami akan mendengar firman-Mu. Biar Tuhan berbicara, kami mau mendengar, kami mau duduk diam, meresap setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengar hamba-Mu yang berkata-kata ya Tuhan. Kiranya Engkau menyembunyikan di belakang kayu salib-Mu, supaya kemuliaan-Mu saja yang tampak buat setiap kami. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Boleh bilang sama samping kiri dan kanannya, hari ini firman-Nya pasti memberkatimu. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita akan dengar firman Tuhan, saya memanggil anak-anak ke depan karena mereka akan ke kelas mereka. Silakan maju ke depan, kita akan berdoa buat anak-anak kita sebentar. Mari kita sambil berdoa. Bapak di surga, kami mengucap syukur buat anak-anak ini. Engkau tahu mereka di tengah-tengah kami, dan kami ingin pakai untuk ibu, kakak, dan bapak yang luar biasa buat mereka. Sehingga mereka mengenal Tuhan, mereka mengasihi Tuhan, mereka memuliakan Tuhan. Biar mereka menjadi anak-anak yang kuat, kokoh, dan tidak tergoyahkan. Jadi anak yang terang dan garam dimanapun mereka berada. Mereka mendengar rencana-Mu yang ajaib dan luar biasa. Kesehatan, kecerdasan, kepintaran Tuhan, untuk surga buat setiap anak-anak kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Memberkati. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini judul firman Tuhan adalah diam dalam naungan yang maha tinggi. Diam dalam naungan yang maha tinggi. Ketika kita melihat situasi kondisi saat ini, kita mendengar ada begitu banyak kabar buruk, berita yang negatif. Seperti tadi kita dengar ya, bahwa banyak negara yang bangkrut, mengalami resesi, krisis moneter. Lalu kita juga mendengar bagaimana ancaman tentang perang dunia 3 ya. Itu berita yang buruk yang mencoba mencuri damai sejahtera, yang mencoba membuat kita letih dan lesu, membuat kita terkungkung dalam ketakutan dan kekhawatiran. Karena itu saya mendorong Bapak Ibu, ya, jangan terus-menerus ya mendengar berita-berita buruk, melihat berita kabar-kabar negatif ya yang kita lihat di sosmed, di TV. Karena itu akan menimbulkan depresi dan frustasi. Daripada kita membuang waktu kita untuk mendengar berita-berita buruk, mendingan kita mengeksplor firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan damai sejahtera. Boleh mendengar, tapi nggak usah mendengar terus-menerus ya. Karena apa yang kita dengar, itu yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan, itu yang kita percayai. Apa yang kita percayai, itu yang kita hidupi. Nah, bahaya sekali kalau kita mendengar kabar baik, kabar buruk, tapi kita akhirnya tidak menyaringnya. Lebih baik kita memberikan waktu kita untuk mendengar firman Tuhan. Nah, ini luar biasa ya kalau kita ikutin di dalam YouTube dan lain sebagainya itu, kalau terjadi perang nuklir, mengerikan. Betapa dahsyat ledakannya gitu ya. Ini membuat kita takut, membuat kita cemas. Kemana kita harus berlindung? Kemana kita harus menghindar?
Kalau ditanya Bapak Ibu, kira-kira di dunia ini di manakah tempat yang paling teraman? Ketika ada ancaman perang nuklir, maka orang mulai berpikir dan mulai membangun rumah bawah tanah atau bunker-bunker gitu ya, supaya terlindung dari semua bahaya yang ada. Kabarnya keluarga Putin itu sudah diungsikan ke bunker ya, rumah bawah tanah seperti ini ya. Tapi aman gak sih kalau ada di sana? Hari ini saya mau ngasih tahu buat Bapak Ibu, ada tempat yang jauh lebih aman dari semua tempat yang ada di dunia ini. Di mana tempat itu? Ketika kita bernaung di tempat yang maha tinggi. Amin. Ketika kita bernaung di tempat yang maha tinggi. Karena itu seorang Daud berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercaya. Tempat yang teraman dan terindah hanya ada di dalam naungan Tuhan. Ketika kita ada di hadirat Tuhan, di sana adalah tempat yang paling aman, tempat yang terindah, lebih indah dari tempat yang manapun yang ada di dunia ini. Memang kalau kita ada di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji apa? Langit selalu biru. Kalau kita ikut Tuhan, Tuhan tidak pernah bilang, "Hey Deo, kalau kamu ikut saya, ikut Tuhan Yesus, maka tidak akan ada lagi masalah, maka tidak akan ada lagi kelaparan, maka tidak akan ada kekurangan." Tuhan tidak pernah berjanji kalau kita ikut Dia bakalan tidak ada penyakit, bakalan tidak ada kesusahan. Bahkan ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, ya, mengutus murid-muridnya, murid-muridnya itu dianiaya. Ketika Paulus melakukan misi penginjilan, malahan Paulus mengalami apa? Karam kapal, ketelanjangan, kelaparan, kekerasan. Begitu juga dengan kisah tentang Daud. Daud sudah baik-baik hidup dalam kehendak Tuhan, tapi apa yang terjadi? Ada seorang Saul, raja pula, raja Israel, yang mencoba membunuh Daud. Jadi justru waktu kita ikut Tuhan, tantangan yang kita hadapi sepertinya semakin banyak, semakin besar. Waktu Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk bersama-sama dengan Dia, malahan apa yang terjadi? Mereka mengalami badai. Kapal mereka terombang-ombang di tengah badai. Gimana ini? Katanya ikut Tuhan, hidup kita bahagia, hidup kita damai, hidup kita sukacita. Kok ini malah sebaliknya? Jadi Bapak Ibu kalau mendengar kalau ikut Tuhan itu tidak ada masalah, tidak ada tantangan, itu bohong, itu iman kemakmuran. Ikut Tuhan justru tantangannya lebih luar biasa. Karena apa? Karena misi Allah, misi keselamatan, misi terbesar yang pernah ada di dunia ini ada pada kita. Dan misi itu tidak disukai oleh iblis. Makanya iblis dengan berbagai cara menghambat, mengikat, menghalangi setiap pekerjaan Tuhan. Jadi bagaimana Pak? Dan di mana amannya? Di mana damainya? Di mana kita bisa aman hidup seperti itu? Di dalam firman Tuhan tadi katakan, duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kita perlu mengerti apa kata ayat ini. Nah, di dalam ayat ini ada kata duduk. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Mazmur 91 ini sering diucapkan oleh banyak orang. Ini sering menjadi doa banyak orang. Tetapi rahasia di dalam Mazmur 91 ini ada di awal ayat ini. Rahasianya apa?
duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ini adalah kata kunci kita mengalami penggenapan Mazmur 91. Apa arti kata duduk? Apa arti kata bermalam dalam naungan yang maha kuasa? Ini semua berbicara tentang rest. Bapak Ibu bisa berkata dengan saya, rest. Ini semua bicara tentang rest. Hati yang beristirahat, jiwa yang beristirahat. Dalam Galatia 4 ayat 23 di sana dikatakan, tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Daging di sini berbicara tentang usaha manusia, seperti ketika Abraham menikahi si Hagar. Itu adalah cara manusia untuk Abraham punya anak. Itu daging. Semua yang mengandalkan perbuatan manusia itu daging. Makanya dikatakan hukum Taurat itu daging. Nah, berbicara tentang human effort, ya. Memang ada hasilnya cepat. Tidak nunggu lama. Ketika Abraham menikah mengawinin si Hagar, tidak lama setelah itu dia punya anak. Beda ketika dia menikah dengan perempuan merdeka, yaitu Sarah. Lama. Kadang-kadang mereka menjadi capek. Tetapi anak antara Sarah dan Hagar berbeda. Hagar memang cepat punya anak, tetapi Hagar lama. Hagar memang cepat punya anak, tetapi Sarah lama. Tetapi anaknya berbeda. Satu anak janji, satu anak yang bukan janji. Hasilnya berbeda. Nah, karena itu bagaimana kita duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa? Kita di sana artinya rest. Rest itu berserah pada kuasa Tuhan, berserah pada kuasa dan kehendak Tuhan. Waktu kita berserah pada kuasa Tuhan dan kehendak Tuhan, maka hasilnya berbeda. Ishak lahir, dia adalah anak perjanjian. Lewat Ishak justru penggenapan janji Tuhan dinyatakan buat Abraham. Kolose 2 ayat 9 sampai 10 berkata seperti ini. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintahan dan penguasa. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kalau kita mengandalkan usaha kita, itu bicara tentang daging. Tapi waktu kita mengandalkan kehendak dan kuasa Tuhan, itulah artinya kita rest. Di sini dikatakan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Kenapa kita rest? Kenapa kita tidak mengandalkan perbuatan kita? Kenapa kita tidak mengandalkan usaha kita? Karena Tuhan sudah memenuhi kita di dalam Dia. Tadi dikatakan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Kita selamat, kita dibenarkan, kita dilayakkan, kita diterima, tidak lagi karena usaha dan perbuatan kita, tetapi karena usaha, ketaatan, dan perbuatan Allah. Ketika kita bersandar kepada apa yang Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib, Dia telah memenuhi kita. Disitulah kita rest. Disitulah hati kita beristirahat. Disitulah hati kita berserah kepada Tuhan. Nah,
Di dalam bahasa Inggris arti kata rest di sini, arti kata kamu telah dipenuhi di dalam Tuhan di sini apa? Complete in Him, ya. Kita telah dipenuhi, kita telah dilengkapi di dalam Kristus. Jadi bagaimana kita bisa rest saat kita mengerti keberadaan kita sebagai orang percaya? Bagaimana keberadaan kita di dalam orang percaya? Bagaimana keberadaan kita sebagai orang percaya? Kita telah dipenuhi di dalam Yesus. Amin. Sama-sama dibilang, saya telah dipenuhi di dalam Yesus. Makanya kekristenan itu bukan bicara tentang do, tetapi dan. Bukan berbicara tentang kamu harus melakukan hukum-hukum ini, kamu harus memenuhi hukum Taurat supaya kamu menjadi. Tidak. Tetapi Tuhan telah menggenapi hukum Taurat lewat dirinya, lewat hidupnya. Sekarang kamu sudah menjadi. Ya. Ketika kita mengalami lahir baru di dalam Tuhan, di sana tidak dikatakan kamu akan dipenuhi, tetapi dikatakan kamu telah dipenuhi. Kamu telah dipenuhi. You are complete in Christ. Dipenuhi di sana dalam bahasa Yunani adalah plero. Ya, plero itu liberally supplied. Semua telah Tuhan supply. Kebenaran yang kita miliki saat ini bukan kebenaran karena perbuatan kita, bukan karena ketaatan kita, tetapi kebenaran yang kita terima di dalam Yesus Kristus. Makanya dikatakan liberally supplied. Tuhan menyuplai semua yang baik. Pada Tuhan kita tidak ada yang buruk. Maka waktu Bapak Ibu datang kepada Tuhan menerima semua suplai yang baik, maka yang baik, yang manis, yang indah, yang mulia, yang luar biasa akan nyata tercurah lewat kehidupan kita. Nggak ada amin ini? Apakah kita nggak rindu lihat semua yang baik yang Tuhan sediakan, yang Tuhan sudah kerjakan terjadi, dinyatakan lewat suami kita, lewat anak kita, lewat istri kita, lewat seluruh keluarga kita? Kapan itu terjadi? Ketika kita kembali kepada posisi kita sebagai orang percaya. Ketika kita hidup, menjalani hidup kita bukan lagi karena, bukan lagi supaya, tetapi karena. Ketika Bapak Ibu berolahraga, saya bersyukur ya kalau Bapak Ibu, puji Tuhan kalau Bapak Ibu senang berolahraga. Berolahraga supaya sehat. Biasanya kan seperti itu ya, berolahraga supaya sehat. Tapi sekarang balik. Karena kalau Bapak Ibu berolahraga supaya sehat, ketika merasa sehat, nggak pernah sakit, saudara akan malas berolahraga. Konsepnya diubah. Makanya pertobatan di dalam bahasa asli itu, di dalam iman kita kekristenan itu beda dengan pengertian orang luar. Pertobatan di dalam Kristus itu bicara tentang metanoia, perubahan pola pikir. Pola pikir dunia selalu saya berolahraga supaya sehat, saya makan supaya tidak sakit, saya memberi supaya saya diberi, saya beribadah supaya Tuhan memberkati saya melayani supaya saya disenangi Tuhan. Itu masih pola pikir lama. Saudara nggak akan melihat supply yang luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan itu tersalurkan dengan baik dalam hidup kita. Polanya harus berbeda. Polanya apa? Saya berolahraga karena saya mensyukuri kesehatan yang Tuhan berikan buat saya. Sehingga saudara akan terus berolahraga. Saya melayani karena Tuhan terlebih dahulu melayani saya. Saya berbuat baik karena saya tidak pernah bisa membendung kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Itulah arti kata rest. Jadi waktu Bapak Ibu mendengar cerita Marta dan Maria, bukan karena Tuhan marah sama Marta, tetapi yang Tuhan mau apa? Sebelum kita sibuk melayani, kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus membangun kedekatan kita sama Tuhan.
Karena waktu kita tinggal di dalam Tuhan, kita nggak usah mikir, kita nggak usah susah-susah, kita nggak usah frustasi bagaimana supaya berbuah. Otomatis pasti berbuah. Seperti pelajaran sekolah minggu hari ini. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu pasti berbuah. Otomatis berbuah. Nggak perlu kita berbuah. Nggak perlu. As kamu ya kalau berbuah, kalau nggak berbuah, aku potong kamu. Nggak perlu lagi seperti itu. Kalau dia tersuplai dengan baik, sarang pasti berbuah. Bekerja bukan lagi sekedar supaya saya bisa hidup, tapi bekerjalah supaya karena kita mensyukuri hidup yang Tuhan berikan. Makanya anak-anak Tuhan itu selalu jadi kepala bukan jadi ekor. Kenapa? Pola pikirnya berubah. Dia di atas rata-rata. Dia bekerja bukan lagi untuk makan, tetapi bekerja karena dia mensyukuri hidupnya. Maka potensi-potensi terbaik akan keluar dari orang ini. Saya percaya ketika anak-anak muda bekerja seperti ini, tunggu waktu saja. Mereka akan diangkat sebagai kepala-kepala dimanapun mereka berada. Amin. Karena yang seperti ini tidak ditemukan di luar sana. Orang semua bekerja supaya makan. Orang semua bekerja supaya hidup. Tapi kita bekerja karena kita hidup di dalam Tuhan. Amin. Wow, luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lihat orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Apa arti kata lindungan di sana? Arti kata lindungan dalam bahasa Ibrani apa? Maon. Sama-sama dengan saya. Maon, bukan moh gitu ya. Maon. Kalau moh kan sapi ya. Nah, apa arti kata maon? The place of security, the place of safety. Artinya apa? Tempat yang aman. Waktu kita duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam lindungan yang maha tinggi, kita ada di tempat maon, tempat teraman. Minggu yang lalu kita belajar tentang Daud, bagaimana waktu itu Daud dikejar-kejar sama Saul, ya, ada di sebuah gunung batu, namanya Gunung Batu Maon. Saul mengejar dari sini. Sedangkan Daud ada di sini, di balik bukit ini. Daud ada seorang pemuji dan penyembah ya. Tiba-tiba seketika tentara utusan Saul datang. Saul, udah mau dapat ini Daud. Saul, kita diserang sama bangsa Filistin. Tiba-tiba Saul kembali, nggak jadi dapat si Daud. Kenapa? Karena Daud ada dalam lindungan yang maha tinggi. Dia ada di tempat teraman. Dia ada di Maon. Ia luput dari semua mara bahaya karena Tuhan menyertai dia. Kita juga belajar minggu yang lalu dari Paulus dan Silas. Bagaimana Silas dibelenggu dengan Paulus. Tetapi waktu mereka memuji, menyembah Tuhan, mereka masuk dalam hadirat Tuhan. Kuasa yang tidak terbatas bekerja atas Silas dan Saul. Dan Alkitab mengatakan belenggu-belenggunya lepas. Mujizat terjadi. Begitu juga dengan kisah Daniel, Sadak, Mesak dan Abednego. Meskipun masuk ke dalam gua singa, mereka aman. Meskipun masuk ke dalam perapian yang menyala, mereka aman. Karena apa? Mereka ada di dalam naungan yang maha tinggi. Tapi jangan setelah dengar firman Tuhan ini, jangan Bapak Ibu masuk ke perapian ya. Mencobai Tuhan namanya. Ya, di mana tempat yang maha tinggi? Saat kita memiliki hati yang rest. Ketika kita tahu keberadaan kita sebagai orang yang percaya. Ketika kita tahu keberadaan kita sebagai orang percaya, kita ada di Maon, di tempat yang maha tinggi, di mana Yesus berada. Ya. Di mana posisi orang percaya ada? Kita ada di tempat yang maha tinggi. Di mana tempat yang maha tinggi? Di sana Yesus berada. Pak, kan kita masih di dunia. Kapan kita ke surganya? Kita lihat di dalam Ulangan 28 ayat 1. Sama-sama dengan saya baca ya. 1, 2, 3 ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan
Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ini janji Tuhan buat orang percaya. Ini janji Tuhan buat orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tempat anak-anak Tuhan itu di mana Tuhan berada, yaitu di surga. Tapi kita masih di bumi. Apa maksudnya? Sebelum berkat-berkat itu dicurahkan dalam hidup kita, Tuhan mengangkat kita di atas segala bangsa. Kapan itu terjadi? Saat kita mendengar dengan baik-baik suara Tuhan. Tapi masalahnya Pak, kita kan gak bisa menaati semua perintah-perintah Tuhan. Gimana caranya? Gimana caranya? Efesus 2 ayat 4-6. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Bagaimana kita berada di tempat yang tinggi itu? Bagaimana kita diangkat Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa-bangsa yang ada di bumi? Saat kita ada apa Bapak Ibu dari ayat ini? Saat kita apa? Saat kita menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Posisi saya, posisi saudara sudah lebih tinggi dari semua bangsa yang ada di dunia. Kenapa? Kita sudah diselamatkan. Kita sudah ditebus. Kematian Yesus adalah kematian kita. Kalau Yesus mati untuk dosa-dosa kita, untuk pelanggaran kita, berarti hari ini kita tidak lagi menanggung kutuk dosa dan pelanggaran. Amin. Karena hukuman kita, kutuk kita sudah ditanggung Yesus 2022 tahun yang lalu di atas kayu salib. Maka orang-orang yang ada di dalam Kristus mati di dalam kematian Kristus, dan kebangkitan Yesus menjadi kebangkitan kita. Ketika Yesus bangkit, Dia naik ke surga. Dia naik ke surga di mana Dia berada? Ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Disitulah kita berada. Kita duduk karena apa? Kristus duduk. Dasar ini adalah dasar yang sempurna untuk kita berdiri di hadapan Allah, untuk menerima pertolongan Allah pada waktunya. Di sana kasih karunia dan rahmat dicurahkan buat kita. Apa artinya rahmat? Rahmat itu artinya saudara tidak menerima yang buruk yang seharusnya saudara terima. Apa artinya kasih karunia? Saudara menerima yang baik yang seharusnya saudara tidak terima. Itulah yang kita alami di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada kemuliaan dan hormat. Kita akan menerima pertolongan tepat pada waktunya. Sama seperti Saul, sama seperti Daud ketika dikejar oleh Saul, sama seperti Paulus dan Silas ketika mereka dibelenggu. Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru, tetapi Tuhan berjanji Dia yang akan menyertai setiap anak-anaknya. Amin. Kalau Tuhan menyertai kita, siapakah lawan kita? Kalau Tuhan beserta kita, apa yang kita takuti di dalam hidup kita? Di dalam Yesaya 54 ayat 9 berkata, keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Tuhan memberikan jaminan ganda buat saudara dan saya yang ada dalam Kristus. Seharusnya kalau Dia Allah, perlu gak Dia bersumpah? Gak perlu bersumpah.
tapi Dia mau memberikan jaminan ganda buat kita. Dia mau memberikan kepastian kepada orang-orang percaya bahwa orang-orang percaya di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi kutuk, tidak ada lagi kematian. Sebab kematian kita, kutuk kita sudah terjadi di belakang kita, yaitu di dalam Yesus Kristus. Keberadaan orang percaya saat ini ada di tempat tinggi. Di sana tidak terjangkau oleh kutuk, tidak terjangkau oleh kebinasaan, tidak terjangkau oleh apapun yang buruk dari dunia ini. Karena Tuhan yang mengerjakan, karena Tuhan yang mengangkat kita. Dalam Efesus 1 ayat 20 sampai 23. Nggak kelihatan ya, saya bacakan. Keberadaan Yesus Kristus itu duduk di sorga, itu juga keberadaan kita. Efesus 1 ayat 20 sampai 23. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu yang telah diletakkan di bawah kaki Kristus dan diletakkan yang telah diberikannya kepada jemaatnya sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kalau segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, maka juga ada di bawah kaki kita. Karena kita adalah tubuh Kristus, maka semua itu juga sudah diletakkan di bawah kaki kita. Artinya apa? Musuh kita semuanya tidak bisa lagi menguasai orang-orang yang ada di dalam Kristus. Semuanya tidak lagi bisa mengintimidasi. Saya tidak berkata kalau kita ikut Yesus tidak akan ada sakit penyakit. Saya tidak berkata kalau kita ikut Tuhan Yesus maka tidak akan lagi ada kekurangan, tidak ada lagi rasa cemas dan khawatir. Tapi saya berkata bahwa orang-orang yang dalam Yesus tidak akan pernah dikuasai oleh semuanya itu. Karena apa? Semua sudah ada di bawah kaki kita. Musuh kita sudah dikalahkan. Tuhan Yesus sudah mengalahkan musuh. Dia bangkit menandakan Dia menang. Maka kita yang ada dalam Kristus juga menjadi satu di dalam kemenangannya. Maka dikatakan tadi, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa rahasia kita untuk ada di tempat yang maha tinggi? Saat kita hatinya rest. Kapan hati kita rest? Saat kita hidup karena percaya. Saat kita bersandar, bergantung pada kehendak Tuhan. Saat kita menyandarkan kehidupan kita, kebenaran kita kepada ketaatan Kristus, kepada kebenaran Kristus, bukan lagi dengan usaha dan perbuatan kita. Oh, jadi gitu Pak, bahaya dong. Nanti orang hidup semau-maunya. Kalau akarnya baik, maka buahnya juga baik. Kalau kita percaya sesuatu yang benar, maka kita tidak akan memikirkan yang salah. Kita tidak akan melakukan yang salah. Karena apa? Akarnya baik. Kalau suplainya lancar, maka otomatis carang pasti berbuah. Otomatis carang pasti berbuah. Karena buah itu otomatis buat orang-orang yang percaya dalam Kristus. Lalu apa? Apa tugas kita selanjutnya? Sering sekali kita lupa. Manusia itu cenderung lupa terutama dengan yang paling penting ini, tentang keberadaan kita. Karena itu Martin Luther berkata apa? We need to hear the gospel every day because we forget it every day. Makanya kita perlu belajar dari Martin Luther. Martin Luther itu perlu memberitakan Injil kepada dirinya setiap hari. Dengan cara apa kita memberitakan Injil setiap hari kepada diri kita? Kita lihat di ayat yang kedua. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Bagaimana kita mengingatkan diri kita? Bagaimana kita memberitakan Injil kepada diri kita saat kita memperkatakan firman Tuhan?
Amin. Karena roh iman, kalau Bapak Ibu pernah ingat, roh iman itu bicara tentang apa? Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Perkatakan firman Tuhan. Seperti Daud akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Kita perlu mendeklarasikan iman kita setiap hari. Ya, karena waktu kita mendeklarasikan iman kita, di situ kita sadar akan posisi kita sebagai orang percaya. Ya, ketika iblis mulai menyerang, iblis mulai mendakwa, hati-hati kamu, si anu sudah sakit asam urat, sebentar lagi kamu yang sakit. Nah, berita buruk. Tapi waktu saudara menyadari posisi saudara di dalam Kristus, saudara bisa berkata, Tuhan sudah menanggung sakitku 2020 tahun yang lalu. Dan hari ini aku menerima kesembuhan di dalam Tuhan. Karena apa? Karena apa yang saudara percayai, itu yang akan terjadi buat hidup saudara. Apa yang kita imani, itu yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita mulai gentar, waduh si anu udah sakit, bentar lagi saya sakit ini, bentar lagi saya sakit ini, aduh aku sakit ini, aku sakit. Makanya firman Tuhan bilang apa? Apa yang kau imani, terjadilah seperti imanmu. Tapi sering sekali kita nggak punya dasar untuk berdiri di hadapan Tuhan, karena kita nggak nyadar posisi kita di dalam Kristus. Karena itu hari ini kita belajar, kita ini adalah orang yang sudah dipenuhi di dalam Kristus. Kita ini adalah orang yang dibenarkan di dalam Kristus. Kutuk dosa pelanggaran kita sudah terjadi di belakang kita. Hari ini hanya ada yang baik. Di dalam tahta kasih karunia Tuhan ada rahmat. Semuanya yang dimiliki Tuhan, Ia tidak punya sesuatu yang buruk buat kita. Ia punya semua yang baik. Maka hari-hari yang baik, hari-hari yang luar biasa, penuh kemenangan akan terjadi, akan nyata dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Ya, makanya saya bilang tadi, jangan buang-buang waktu untuk mendengar berita buruk yang berulang-ulang. Daripada kita mendengar berita buruk yang berulang-ulang, ya, perang dunia, resesi, apa segala macam, mendingan kita luangkan waktu kita untuk menginput diri kita dengan firman Tuhan, dengan kebenaran. Kenapa? Kebenaran itu pasti memerdekakan. Saya bersuka cita ya ketika mendengar dari jemaat Pabaton, Pak, saya bersyukur anak saya sudah diubah Tuhan. Saya bersyukur Pak, dulu saya nggak seperti ini. Puji Tuhan. Kenapa? Karena kebenaran itulah yang memerdekakan. Amin. Tuhan mau lebih lagi mengerjakan kebenarannya di tengah-tengah kita, supaya kemerdekaan itu semakin nyata dan orang-orang di luar sana boleh melihat. Waktu serangan iblis datang, dakwaan iblis datang, saudara harus melawannya dengan firman. Sebagaimana Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, Ia melawan dengan apa? Dia nggak bilang ke murid-muridnya, tolong ya, kirim ya golok ya, enggak. Tapi dia bilang apa? Ada tertulis. Haleluya. Saudara mengerti? Tapi Yesus berkata kepada iblis, ada tertulis, jatuhkan dirimu, jadikan batu ini jadi roti. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Ada tertulis. Saudara sudah diberikan senjata yang luar biasa, yaitu firman Tuhan. Tapi sering sekali orang tidak mau mengisi hidupnya dengan firman. Sering sekali orang lupa memperkatakan firman Tuhan. Akhirnya apa? Kalah. Terus yang disalahin siapa? Tuhan yang disalahin. Padahal salah siapa? Salah diri sendiri. Perkatakan firman. Lawan itu bukan dengan daging, tetapi dengan firman. Tuhan sudah menanggung kutukku. Tuhan sudah mengalahkan semua musuh. Ada di bawah kaki Yesus. Hari ini aku ada di dalam Yesus. Kemenangan yang Tuhan Yesus kerjakan nyata di dalam kehidupanku. Lewat kita memperkatakan firman Tuhan, kita sedang menginjili diri kita. Kita sedang mengingatkan posisi kita. Kita akan menjadi orang yang menyadari, meyakini, semakin teguh di dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Di sana kita akan menerima suplai-suplai yang baik dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan melihat kasih-Nya, merasakan kasih-Nya yang tidak pernah habis, kesetiaannya yang memampukan kita berdiri untuk setia, pengampunannya yang memberi kita kelegaan,
berkat-berkat kehidupan yang nyata lewat kehidupan kita. Kesembuhan, perlindungan, kebaikan, pertolongan Tuhan nyata saat kita ada dalam perlindungan Yesus. Kan itu hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk memperkatakan Mazmur 91. Mari kita akan baca dengan penuh iman ya. Siap? Lihat aja di depan. Semoga bisa jelas ya. Kita baca dengan serentak, dengan penuh iman. Tapi saya ingatkan Bapak Ibu, jangan lakukan ini sebagai mantra. Banyak orang Kristen gunakan ini sebagai mantra supaya mereka mendapatkan perlindungan. Itu mantra. Jangan, ini kembali kepada daging kalau seperti ini. Makanya orang Kristen, Pak, katanya Mazmur 91 begini-begini, tapi kok saya nggak ada apa-apa, saya tetap saja tuh ngalamin yang buruk. Karena ini digunakan sebagai mantra. Saudara, jangan gunakan ini sebagai mantra, tapi harus kita ucapkan dengan hati yang rest. Hati yang percaya bahwa semua itu Tuhan sudah kerjakan buat kita. Kita mengucapkan ini karena apa? Karena kita percaya. Hati kita percaya kepada Tuhan. Bukan karena berangkat dari kekhawatiran kita, bukan berangkat dari rasa kecemasan kita atau ketakutan kita, tapi berangkat dari iman kita. Amin. Yuk, bangkit berdiri deh supaya semangat. Dengan lantang, dengan penuh iman, katakan Mazmur 91. 1, 2, 3, ya. Orang-orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah kepak sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya dengan panjang umur, dan akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Silahkan duduk. Saudara, di dalam firman Tuhan ada begitu banyak ayat-ayat yang baik sekali untuk kita perkatakan. Tapi ingat, memperkatakannya bukan supaya diberkati, bukan supaya sembuh. Karena kalau prinsipnya seperti itu, polanya seperti itu, kembali kepada daging. Memang ada hasilnya, tetapi hasilnya akan berbeda. Waktu kita ucapkan ini, perkatakan firman Tuhan ini, karena kita sudah yakin bahwa perlindungan Tuhan sudah sempurna, rahmat dan kasih karunia-Nya sudah tersedia buat kita. Nah, karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita menyadari posisi kita ya di dalam Kristus. Posisi kita apa? Saya sudah komplit. Saya sudah dipenuhi di dalam Kristus. Saya ada di Maon. Saya pasti aman. Saya ada di perlindungan Tuhan, tempat perlindungan yang paling tinggi. Jadi kalau ada kabar-kabar buruk di luar sana, saudara tidak boleh lagi dikuasai oleh kekhawatiran, dikuasai oleh kecemasan. Karena apa? Saudara sudah ada di Maon, tempat perteduhan yang maha tinggi.
Semua musuh sudah ada di bawah kaki kita. Kenapa? Kristus sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti kita yang ada dalam Kristus sudah satu dengan Kristus. Berarti semua juga ada di bawah kaki kita. Makanya orang yang percaya dalam Kristus seharusnya dia tidak bisa lagi dirasuk oleh roh-roh apapun. Kenapa? Kuasa yang ada pada kita lebih besar dari kuasa yang ada di dunia ini. Ya. Tidak lagi bisa, kita sudah ada di tempat yang maha tinggi, tidak bisa lagi dijangkau oleh semua yang buruk, yang jahat, yang iblis kerjakan buat kita. Karena kita ada di tempat yang maha tinggi. Yang percaya katakan amin. Mari kita tunduk kepala. Mungkin akhir-akhir ini kita mulai khawatir dengan situasi yang ada. Mungkin situasi anak, suami, istri, mungkin itu perihal kesehatan. Ada di antara Bapak Ibu yang gelisah akhir-akhir ini. Kecemasan tentang masa depan. Mari hari ini sadari posisi kita di dalam Kristus. Dan jadilah pribadi yang kuat, kokoh, dan tidak tergoyahkan lagi. Melihat semua yang dijanjikan Tuhan, semua yang disediakan Tuhan tersuplai dengan baik dalam hidup kita. Justru lewat situasi-situasi yang buruk, Tuhan akan menyatakan kuasanya lewat hidup kita. Sama seperti Petrus dan murid-murid. Kalau badai itu tidak datang, lewat badai itu datang, justru kuasa Tuhan dinyatakan. Bahwa kuasa Tuhan jauh lebih tinggi dari kuasa badai. Justru ketika Paulus mengalami karam kapal, mengalami ketelanjangan, mengalami kelaparan, di situ banyak orang akan mengerti betapa berharga, betapa mulia pemberitaan yang Paulus kerjakan. Karena itu jangan pernah takut lagi. Saudara dan saya ada di tempat yang maha tinggi. Bagian kita adalah percaya penuh, berserah penuh kepada kehendak dan pertolongan Tuhan. Karena memang bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi karena kuat dan hebatnya Tuhan. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk mengambil keputusan. Biarkan firman-Nya memenuhi hidup saudara. Biar kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan yang mencoba menghantui hari ini saudara menang menghadapinya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biar firman-Mu Tuhan bekerja dalam setiap hati sanubari kami, memberi kami kelegaan, membawa kami kepada kemenangan-kemenangan yang Tuhan sudah kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami melihat kemuliaan-Mu semakin nyata lewat gereja ini. Lewat gereja ini banyak siapapun yang hadir di tempat ini, mereka mengalami kelepasan, kelegaan, kebangkitan, pemulihan, dan kesembuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bapak Ibu terus berdoa di hadapan Tuhan. Jangan pandang samping kiri, muka belakang saudara. Biarkan Tuhan beracara dengan setiap kita pribadi lepas pribadi. Minta kekuatan dari Tuhan supaya kita punya hati rest. Tidak lagi di-mind-minded, tetapi supply-minded. Biar kita berdiri tegak di atas apa yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Karena di sana semua supply yang baik, kemuliaan, rahmat, dan kasih karunia Tuhan mengalir dengan deras. Biar ku melihat kemuliaan-Mu, biar ku memandang kekudusan-Mu, biarlah nyata kemurahan-Mu di dalam hidup
Mari saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.